Dari investasi bodong kita beralih ke informasi soal resesi, saudara. Bayang-bayang resesi di dunia ini kian nyata. Sejumlah negara telah berguguran jatuh ke jurang resesi. Kini giliran Uni Eropa yang mengalami nasib serupa. Gara-gara pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak ekonomi, Uni Eropa terkena krisis. 2 kuartal berturut-turut, perekonomian Uni Eropa terkontraksi, yakni minus 11,9% sepanjang April hingga Juni, serta minus 3,2% pada kuartal sebelumnya. Tidak hanya Uni Eropa, sebelumnya beberapa negara telah lebih dahulu mengalami nasib serupa, yakni Singapura serta Amerika Serikat. Resesi ekonomi dunia pun menjadi salah satu sentimen penggerak indeks harga saham gabungan di zona merah hari ini. Meski demikian, resesi global diproyeksi tak akan menahan laju IHSG lebih dalam. Secara bersamaan bisa saja dalam minggu ini Senat Amerika Serikat akan mengumumkan tentang stimulus sebesar 1 triliun US dollar untuk tunjangan pengangguran periode kedua. Ya, sehingga apa? Sehingga ini akan mengakibatkan indeks dolar kembali lagi mengalami pelemahan. Nah, pelemahan indeks dolar inilah akan dimanfaatkan baik oleh mata uang rupiah kembali menguat, kemudian IHSG pun juga kemungkinan besar akan menguat. Hingga akhir tahun, satu persatu sektor ekonomi dibuka. Semua berlomba memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, bayang-bayang gelombang 2 penularan COVID-19 terus menghantui. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, musim dingin di perekonomian, saudara. Dan untuk mengetahui lebih dalam soal resesi di Amerika Serikat, kita tersambung dengan ekonom indef di New York, Esa Rahbandini. Selamat malam, Mbak Esha. Selamat malam. Oke, Mbak Esha, boleh dielaborasi, Mbak Esha, sebenarnya seburuk apa kondisi ekonomi di Amerika Serikat sehingga dia mengalami kontraksi ekonomi 2 kuartal berturut-turut? Oke, kondisi perekonomian Amerika Serikat sekarang memang sudah mengalami resesi ya, karena memang penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Seperti yang sudah kita tahu di awal-awal pandemi, angkanya tinggi sekali. Namun sekarang beberapa waktu belakangan ini kondisi COVID-19 di Amerika Serikat kembali meningkat. Dan total kasusnya juga sudah mencapai 4,8 juta. Dan kemarin awal Juli ini juga daily casesnya juga mencapai puncak tertinggi lagi dibandingkan puncak sebelumnya, mencapai 112.000 orang positif ya. Dan kenaikan COVID ini ada di beberapa negara bagian yang memang membuka lebih cepat, seperti misalnya di Florida, California, di Texas yang reopeningnya itu sudah dibuka pada awal Mei kemarin. Oke. Dan banyak yang menilai ini terlalu cepat membuka perekonomian dan mereka tidak menerapkan disiplinnya ketat dalam menerapkan protokol COVID-19. Dan resesi ekonomi ini terjadi juga di Amerika. Kita lihat kuartal 1 kemarin berkontraksi minus 5 dan pengangguran tinggi sekali. Ya kan? Sebelum pandemi Amerika Serikat ini sudah bisa menjaga pengangguran di level 3,5% pada Februari. Namun karena COVID melonjak tajam sekali menjadi 14% di April 2020. Dan ketika dibuka bulan Mei, pengangguran mulai menunjukkan menurun di 11% bulan Juni, cuman angkanya masih tetap tinggi. Dan di sini ada kendala ke depan juga, menjadi resesi masih terus ya untuk Amerika Serikat sendiri. Oke, kalau melihat dari penjelasan pendapat Mbak Isha tadi bahwa sebenarnya pembukaan aktivitas ekonomi di Amerika Serikat dinilai terlalu cepat sehingga akhirnya kontraksi ekonomi di Amerika Serikat juga jatuh lebih dalam dibandingkan kalau kita sandingkan dengan kuartal 1. Nah, apakah di sana sudah ada mungkin dari pemerintah di sana yang nanti akan membatasi lagi begitu aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi di sana gara-gara sudah ada resesi nih, zona merah sekarang gitu? Iya betul, di negara-negara bagian yang memang sekarang menjadi epicenter COVID akan ditahan kembali. Ada wacana juga mereka akan lockdown. Sementara negara bagian seperti New York yang sekarang
sudah rendah karena secara keseluruhan Amerika Serikat itu meningkat kembali, untuk melaju ke reopening fase selanjutnya itu ditahan oleh pemerintah. Jadi tidak dibuka secara cepat lagi. Oke, Mbak Esa, ini pertanyaan terakhir saya, dijawab singkat saja tetapi sangat vital. Kita punya hubungan yang cukup dekat dengan Amerika Serikat dari sektor dagang. Apa dampaknya terhadap Indonesia kalau mereka mengalami resesi berkepanjangan? Singkat saja, Mbak. Iya, mungkin untuk ekspor dan impor pasti akan tertahan ya. Kita lihat datanya memang ekspor menurun dan impor menurun. Ini memang trennya seperti itu karena penurunan ekspor ini dari Amerika Serikat pun demand terhadap barang yang garment, tekstil itu menurun, tidak ada demand untuk barang ekspor Indonesia. Untuk impor sendiri dari Amerika ke Indonesia juga sangat turun karena di sini pun produksinya melambat dan turun karena ada lockdown kemarin sempat ya. Jadi memang pasti tren ke depan juga akan menurun. Iya, terima kasih Mbak Esa atas waktunya. Namun demikian sebenarnya yang jadi kekhawatiran bahwa perhitungannya setiap 1% perhitungan Amerika Serikat resesi berpengaruh ke 0,02% sampai 0,05% terhadap pertumbuhan PDB Indonesia. Semoga tidak berkepanjangan. Terima kasih waktunya di Berita Utama. Semoga Anda selalu sehat.